Baru itu bisa berasal dari yang lama diubah sedikit, dimodif ya. Dimodif. Berarti kuncinya modifikasi itu ya. Bisa kreasi sama sekali baru ya bisa. Tapi kreasi sama sekali baru nyaris tidak ada. Hampir tidak ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami di Move Up TV bersama saya Zakia Joban dan Jumala Multazam. Sahabat muda, topik kita kali ini adalah skill yang kedua, ya, keterampilan yang kedua dari kompetensi yang dibutuhkan di abad 21. Ya, seperti mana di pertemuan kita sebelumnya, ada 3 pengelompokan keterampilan untuk pendidikan abad 21. Yang pertama adalah literasi dasar, yang kedua kompetensi atau soft skill, dan yang ketiga karakter. Nah, ini topik kita kali ini adalah kompetensi yang kedua, yaitu creativity. Creativity adalah kemampuan seorang anak atau kemampuan seseorang mengubah imajinasi menjadi hal nyata. Di mana dengan skill kemampuan maka kita bisa menemukan hal-hal baru ataupun menemukan solusi-solusi. Perubahan dunia yang begitu cepat ini menuntut kita untuk bisa melatih skill kreativitas kita. Karena apa? Karena dengan perubahan dunia yang begitu cepat, penemuan-penemuan baru pun terus bermunculan. Inovasi-inovasi juga jelas bertumbuhan. Dan di situ perlu daya kreativitas kita untuk kita bukan hanya sekedar sebagai penonton, tapi kita juga sebagai pemain. Nah, sahabat muda, nih kita akan ngobrol santai juga nih dengan Pak Jumala ya. Jadi apa tips-tips kita untuk kita bisa menstimulus anak-anak kita memiliki skill creativity ini? Pak Jumala, skill creativity ini gimana menurut Pak Jumala? Seberapa pentingnya sih? Super penting kalau di dalam abad 21. Bahkan aku bilang mungkin soft skill yang terpenting untuk memenangkan eksistensi di abad 21 ya kreativitas. Creativity ya. Karena salah satu ciri penting ya, salah satu ciri terpenting dari abad 21 adalah inovasi. Iya, perubahan yang sangat cepat. Iya. Dari mana perubahan yang sangat cepat itu adalah dari inovasi. Nah, kreativitas ini adalah basisnya inovasi. Jadi ya very very important thing, kreatif. Ya, bahkan ada kata-kata innovate or die. Kamu berinovasilah atau mati. Ya ini, kita itu kalau tidak mampu berinovasi dengan cepat, kita akan segera terdisrupt, tergeser oleh orang-orang yang kreatif. Kira-kira begitu. Betul. Jadi sahabat muda, memang kita di masa sekarang ini dituntut kita untuk kreatif dalam segala hal, dalam kehidupan sehari-hari, di mana kita mungkin banyak menghadapi permasalahan-permasalahan, persoalan. Ketika kita bisa menggali daya kreativitas kita, maka kita bisa menemukan solusi. Dan skill kreatif ini perlu sekali kita pupuk untuk anak-anak sejak dini. Karena skill kreatif ini bukan sekedar teori yang bisa dipelajari, yang bisa dihafal, dan tidak bisa hanya sekedar dimengerti. Tetapi diasah, dilatih, butuh latihan terus untuk bisa memunculkan kreativitas. Dan butuh juga anak-anak dibenturkan atau ditemukan dengan permasalahan-permasalahan untuk menstimulus munculnya kreativitasnya. Nah, Pak Jumala, terkait kreativitas ini, kan kita sekarang banyak ya Pak ya, kita melihat terutama orang-orang Indonesia ini kan banyak yang punya daya kreativitas yang tinggi, yaitu dengan melihat inovasinya orang, gitu kan, ditambah dengan ya inovasi daya kreativitas gitu kan, ditambahi apa-apa jadi suatu hal yang baru. Itu kan juga termasuk kreativitas. Iya. Kan? Ya, jadi kreativitas itu kan bukan benar-benar hal yang baru kan. Iya, pokoknya kreativitas adalah membuat sesuatu yang baru. Nah, itu kuncinya ya, satu. Sesuatu yang baru. Jadi baru itu bisa berasal dari yang lama
diubah sedikit, dimodif ya. dimodif. Berarti kuncinya modifikasi itu ya. Bisa kreasi sama sekali baru ya bisa. Tapi kreasi sama sekali baru inovasi. Nyaris tidak ada, hampir tidak ada. Itu inovasi kan? Kalau hal yang baru ya sama, semuanya inovasi. Pokoknya kalau dia sudah berkarya, kreatif membuat sesuatu yang baru, itu sudah inovasi. Jadi berarti memang kreativitas itu tidak harus sesuatu yang benar-benar baru, bahkan bahkan menurut saya yang benar-benar baru itu tidak ada. Yang ada adalah modifikasi itu. Modifikasi, menyusun kembali, mendesain dengan barang-barang yang sudah ada menjadi barang yang bentuknya baru, gitu ya. Tetapi kan barang yang dipakai mesti barang lama. Oke. Nah sekarang nih pertanyaannya ya, tips-tips apa yang bisa kita lakukan sebagai orang tua untuk menstimulus daya kreativitas anak-anak kita sejak dini? Sebelum saya Pak Jumala duluan, apa Pak tips-tipsnya untuk anak-anak? Tips yang pertama baik untuk orang tua maupun anak, artinya orang tua dulu ini aware ya, menyadari dulu, kemudian disampaikan atau dilatihkan kepada anak. Yang pertama adalah sadarilah bahwa impossible itu tidak ada. Impossible is nothing. Lah iya toh. Kita ada di bukunya Pak Jumala. Impossible is nothing. Ya, saya nulis sebuah buku judulnya adalah Impossible is Nothing, sahabat. Insya Allah dengan buku itu Anda bisa membuktikan bahwa impossible itu memang nggak ada. Ya, sadari dulu impossible itu nggak ada. Dan ini adalah janji Allah. Allah itu berjanji di dalam surat Yasin ya kalau yang innama amruhu idza arada syai'an ayaqula lahu kun fayakun. Allah itu keadaannya kalau menghendaki sesuatu itu tinggal katakan kun. Beliau itu tinggal begitu. Maka yakun terjadi. Iya. Nah, ini janji Allah bahwa nggak ada yang impossible itu nggak ada. Terus katanya Muhammad Ali itu begini. Impossible is not a fact. It is just an opinion. Oh iya. Impossible itu bukan fakta. Itu mau opini pikiranmu. Iya. Nah itu sadari dulu. Setelah itu sadarkan kepada anak-anak. Impossible itu tidak ada nak. Kamu anaknya siapapun kamu bisa menjadi apapun. Kamu bisa bikin apapun yang sekarang belum pernah terbayangkan. Itu nomor 1. Wes, itu dululah kedawan aku. Tapi masih banyak tipsnya. Sebetulnya gini sahabat muda, di video-video kita yang sebelumnya itu sebetulnya sudah ada ya beberapa tips ya. Mungkin ini kita mengulang juga. Tips yang pertama misalkan kita melihat minat bakat anak-anak. Dengan kita melihat minat bakat anak-anak, maka kita bisa menstimulus kreativitas kita berangkat dari situ. Terus yang kedua, kita aja anak-anak ngobrol, berimajinasi gitu kan. Misalkan melihat sekeliling di sekitar ada masalah apa, gimana ya caranya gitu. Jadi aja anak untuk berimajinasi, untuk meng-create sesuatu. Karena memang pada fitrahnya semua anak-anak ya itu memiliki fitrah imajinasinya tuh liar. Tetapi ya karena seiring dengan perkembangan usia lah yang akhirnya menyebabkan terjadi ada ini nggak bisa, ini bisa. Nah jadi ini di sini kita orang tua kita latih imajinasi anak, terus kita beri kebebasan anak-anak kita bereksplorasi, tidak terlalu sering mendikte, tidak terlalu sering kita memberikan arahan, tidak terlalu sering memberikan larangan. Dan tidak langsung menjudge nilainya jelek atau tidak bagus. Dan juga kita beri apresiasi, pujian pada anak-anak. Ketika anak kita mungkin punya kreativitas seperti apapun, itu kita berikan pujian, kita apresiasi. Kita latih anak kita untuk berani mengeksplorasi diri. Kita aja anak-anak mengeksplor di sekelilingnya, gitu kan? Itu tipsnya Pak. Oke. Terus ini Pak, sedikit sebelum kita tutup nih, manfaat kreativitas itu sebetulnya apa sih? Manfaat kreativitas adalah untuk melahirkan jalan-jalan baru, untuk melahirkan solusi-solusi baru, untuk melahirkan barang-barang baru yang dibutuhkan orang. Ya prinsipnya itu, karena orang kaya ada yang bilang begitu, orang kaya itu bukan orang yang banyak uang, bukan. Orang kaya adalah orang yang banyak solusi. Orang yang kreatif itu dia tidak akan pernah miskin. Iya. Karena dia selalu ada solusi. Selalu ada jalan. Betul. Begitu. Dan itu memang butuh latihan ya. Dan ketika kita
manfaat kreativitas ya, ketika kita sudah terlatih kreativitas maka kita akan menjalani hidup tuh lebih semangat kan. Iya, optimis karena dia tidak pernah kehilangan akal. Jadi lebih optimis, lebih bersemangat, dan lagi jadi anak-anak, kalau untuk anak-anak nih, anak-anak akan tumbuh menjadi yang lebih percaya diri karena mereka lebih pede gitu kan, karena mereka selalu ada dia kreativitas, nggak monoton, mereka nggak bingung mau ngapain karena selalu muncul kreativitas di dalam pikiran mereka. Sebelum ditutup ya, kreatif ini sebetulnya panjang ini pembahasannya. Iya betul. Tapi nggak apa-apa karena waktunya pendek ya, kita harus porsi pendek. Sebentar, saya ingin menambahkan tadi ya, impossible. Kenapa kalimat impossible itu penting? Karena kalau di dalam otak kita sudah bilang impossible, daya kreatif mati. Betul. Begitu otak kita, wah nggak mungkin, sudah berhenti. Maka solusi pun nggak kelihatan. Nggak kelihatan, sekalipun ada solusi. Tetapi ketika kita bilang impossible is nothing, ya, muncullah solusi. Nah terus ya, itu tips ya, bahwa segala sesuatunya itu mungkin. Begitu aja, itu yang pertama. Yang kedua, jangan mengatakan aku bingung atau aku tidak tahu. Aku bingung atau aku tidak tahu, itu juga mematikan kreativitas. Maka tanyakan kepada diri sendiri, bagaimana caranya agar, begitu, bagaimana caranya agar ini memancing otak kita untuk kreatif. Betul. Apa yang bisa saya lakukan agar? Siapa yang bisa saya libatkan agar? Begitu pertanyaan-pertanyaannya itu di agar. Agar itu adalah sasarannya, outcome-nya, tujuannya. Nah itu yang akan membuka daya kreativitas. Berarti ada tambah satu tips nih, nambahin ininya Pak Jumala. Berarti kalau tadi Pak Jumala menyampaikan kita agar kreativitas kita tidak mati. Nah, kita sebagai orang tua nih untuk menstimulus anak, melatih anak. Berarti ketika anak-anak kita misalkan kok kayak mah nggak bisa gitu, lalu kita stimulus dia dengan bagaimana cara lain agar bisa. Nah itu mungkin sering ketika kita orang tua sering mengajak anak untuk mencari jalan lain, solusi lain, maka secara otomatis daya kreativitas mereka pun ikut berkembang. Iya, terus ada pancingan pertanyaan yang bagus lagi. Ini banyak pertanyaan kreatif ini. Pancingan pertanyaan yang lain adalah itu tadi saya menangkap kata cara lain. Kecuali cara ini ada cara lain nggak? Oh iya. Kecuali cara ini ada cara lain nggak? Kecuali cara ini ada cara lain nggak? Sampai banyak cara dijejer. Lalu dari sekian cara, mana yang menurutmu paling oke? Mana yang mau dicoba duluan ya? Ya boleh. Mana yang mau dicoba duluan? Berarti ini penting sekali ya Pak, kita orang tua. Ini kreatif akan kita bicarakan nanti di video-video yang lain ya. Ini luar biasa, ini panjang ini kreatif. Tapi kita porsikan video ini untuk ini kan kita baru di 4C dulu 4C. Ya. Tapi nanti akan kita perdalam lagi bagaimana untuk menimbulkan kreativitas. Mungkin satu tema sendiri. Oke. Ya. Begitu sahabat muda, video kita kali ini mudah-mudahan sedikit ada manfaatnya. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Jangan lupa subscribe dan bunyikan loncengnya. Akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.